Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wulandari. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PLB, Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini kita akan bahas tentang gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial atau pergaulan bebas. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang latar belakang. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dan dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain, pergaulan punya pengaruh yang besar. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya. Baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antara individu dan kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itu yang harus dihindari terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja, ini biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan remaja ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin ini belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Dari segi bahasa pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya lepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Nah, masalah di sini ada 3. Yang pertama, apa pengertian pergaulan bebas? Yang kedua, bagaimana perubahan psikis yang dialami remaja pergaulan bebas? Yang ketiga adalah apa saja dampak perilaku pergaulan bebas. Nah, tujuan khususnya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui pengertian pergaulan bebas. Yang kedua untuk mengetahui perubahan psikis yang dialami remaja pergaulan bebas. Yang ketiga untuk mengetahui dampak perilaku pergaulan bebas. Nah, di bab 2 ini kita akan bahas tentang pengertian pergaulan bebas remaja. Pengertian pergaulan bebas remaja munculnya istilah pergaulan bebas seiring dengan perkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban umat manusia. Tapi perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa kepada kemajuan. Namun ada dampak negatif yang lahir akibat perkembangan itu. Salah satunya adalah budaya pergaulan bebas. Istilah pergaulan bebas bukan hal yang tabu lagi di kehidupan masyarakat. Tapi melihat jenjang usia kata pergaulan bebas sudah sangat populer. Artinya bahwa ketika masyarakat mendengar kata pergaulan bebas, maka arahan pemikirannya adalah tindakan yang terjadi di luar koridor hukum yang bertentangan, terutama bagi aturan agama.
Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas yaitu lepas dari sekali atau tidak terhalang. Nah, atau terganggu dan sebagainya sehingga boleh bergerak, bicara, berbuat dengan leluasa, tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. Berujuk dari pengertian di atas, maka dapat diuraikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Menurut Kartono, ilmu sosiologi menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang, sedangkan menurut Santrox, sebagaimana dikutip oleh Hamzah, pergaulan bebas merupakan kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menjadi tindakan kriminal. Sedangkan dalam pandangan Islam, pergaulan bebas adalah tindakan yang merusak akhlak pada diri sendiri. Dan menurut Besi Manjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum, agama, serta adat kebiasaan. Dari definisi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu interaksi individu atau perkelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga dengan itu dapat merusak citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa tersebut terjadi. Ada beberapa pendapat diperoleh gambaran bahwa pergaulan bebas remaja adalah berwujudnya sikap dan perbuatan remaja yang tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku atau dengan kata lain cenderung membuat melanggar norma dan aturan. Remaja yang dimaksud yaitu masa peralihan yang ditempuh oleh seorang kanak-kanak yang menuju dewasa. Atau dapat dikatakan bahwa anak remaja dalam masa perpanjangan masa kanak-kanak belum mencapai masa remaja adalah masa tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak terakhir. Ditandai pertumbuhan fisik secara cepat bila ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Remaja dikenal sebagai tahap perkembangan fisik di mana alat kelamin manusia mengalami kematangannya. Menurut Elizabeth B. Hudlock, sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, memberikan batasan tentang masa remaja. Batasan remaja awal yang adalah 13 atau 14 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Ukuran dari masa kanak-kanak adalah aspek psikologis dan sosial yang belum matang, masih bergantung pada orang tua, sementara usia dewasa dari kesanggupan anak berdiri sendiri. Remaja tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ada yang lebih awal pertumbuhannya menjadi remaja dan ada pula yang lambat pertumbuhannya.
Perbedaan ini menyebabkan ahli psikologis sulit menentukan rentang usia remaja dan bermacam-macam umur yang ditentukan sebagai batas menentukan masa remaja. Namun pada umumnya ahli-ahli mengambil patokan antara 13 sampai 21 tahun. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hasim menjelaskan bahwa masa remaja adalah ketika umur 13 sampai 18 tahun. Ada yang berpendapat antara 13 sampai 21 tahun dan masa dewasa adalah setelah atau sekitarnya. Masa remaja adalah masa puber dan sudah akil balik, di mana perkembangan fisik dan mental mengalami revolusi yang cepat sekali. Mulainya masa remaja antara satu anak dengan anak lain tidak sama, tapi sering berbeda. Terkadang selisih 1 atau 2 tahun kurang lebihnya, masa remaja dapat dilihat dari perubahan fisik. Bagi laki-laki, alat kelaminnya telah menghasilkan sel-sel mani, sedangkan bagi perempuan, kelenjar androgen telah menghasilkan sel telur atau ovum. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan psikis yang dialami remaja pergaulan bebas. Remaja juga dapat perubahan psikis. Umar Hasim berpendapat bahwa 1. Perasaan seksual semakin merangsang, bergairah dan romantis. Ingin dicintai dan mencintai lawan jenisnya. Yang kedua, mulai mementingkan dirinya sendiri dan mengagumi dirinya sendiri. Yang ketiga, terkadang cita-citanya mengolah penuh rona dan bayangan yang indah serta ilusi khayal. Yang keempat, ia berpikir psikis tetapi mudah tersinggung bila sedikit saja mendapat celaan. Yang kelima, masa remaja ini ada yang mengatakan sebagai masa yang negatif atau masa penuaan diri. Yang keenam, masa ini biasanya dikatakan masa transisi. Gunarsa mengemukakan bahwa ciri-ciri remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan dalam pergaulan dan kelakuan dalam bergerakan sebagai akibat dari perkembangan fisik yang menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri. Yang kedua, ketidakseimbangnya secara keseluruhan, terutama kadar emosi yang labil. Yang ketiga, perubahan pandangan dan petunjuk hidup yang diperoleh pada masa sebelumnya. Yang keempat, menimbulkan perasaan kosong dalam dirinya. Yang kelima, bersikap menentang orang tua maupun orang dewasa lainnya. Yang keenam, bertentangan dalam diri remaja sendiri menjadi sebab pertentangan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kemudian kaunan remaja adalah suatu kondisi di mana seseorang anak sudah memilih idealisme dan cita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Dengan kecenderungan yaitu kecenderungan untuk meniru, kecenderungan untuk mencari perhatian, kecenderungan untuk tertarik terhadap lawan jenis, kecenderungan untuk mencari idola, kecenderungan untuk mencari hal-hal yang baru, dan emosi mudah meletus. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa di mana setiap anak memiliki proses perubahan berdasarkan
perubahan mendasar baik fisik maupun psikis, dan pada masa ini gejala bentuk problem dijumpai berkenaan dengan masa yang dilaluinya. Kategori remaja berdasarkan usia secara umum berkisar dari usia 13 sampai 21 tahun. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa remaja disebut pula sebagai masa perhubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini menjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan dasmaniyah, terutama fungsi seksual. Perubahan fisik dan psikis ini disebut perkembangan. Mahmud mengemukakan perkembangan pada masa remaja pada umumnya meliputi pencapaian dan persiapan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan masa dewasa. Salah satunya adalah mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, mencapai peran sosial sebagai seorang pria jika ia pria, dan kesatuan organ-organ tubuh wanita jika ia pria, dan menggunakan secara efektif sesuai kodrat masing-masing. Dan keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya, dan mencapai kemerdekaan dan kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa melalui dewasa lainnya, dan mulai menjadi seorang personmu, diri sendiri. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir, jabatan atau profesi, tentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan atau rumah tangga dan kehidupan keluarga, yakni sebagai suami istri atau ayah dan ibu. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku dan mengembangkan ideologi untuk keperluan kehidupan masyarakat termasuk warga negara. Dan selanjutnya kita akan bahas di sini adalah dampak perilaku pergaulan bebas. Yang pertama, menurut prestasi Sekolah Desa Masaloka, banyak pelajar yang mengalami masalah dalam belajar diakibatkan karena kasus kasmaran membuat mereka kurang fokus dalam belajar dan tidak enak dalam melakukan apapun jika sedang patah hati atau sedang kasmaran, karena waktu untuk belajar menjadi berkurang. Karena mereka lebih banyak berfokus pada kekasihnya, karena pada usia 15 tahun ke atas, pelajar sudah mulai meraba-raba banyak hal yang banyak diingin-tahuinya, yang akan memuncak, dan tidak sedikit pelajar terjerumus dalam pergaulan yang salah akibat dari pengaruh kurangnya pengawasan orang tua, menyebabkan para pelajar lebih banyak mencari kesenangan di luar rumah, ngumpul, jalan, dan sebagainya dengan teman-teman, yang membuat banyak anak di sana mengalami penurunan prestasi belajar.
karena lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga menurunkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, putus sekolah akibat pergaulan yang di luar batas di desa masa loka selain seperti seks bebas, narkoba, minum-minuman keras. Pada saat sekarang ini, pergaulan bebas telah merambah ke tingkat SMA dan SMP. Semua ini terjadi karena pergaulan bebas. Dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi di desa masa loka adalah terjadinya putus sekolah karena mereka lebih memilih mengutamakan ego ketimbang akal sehat dan realita yang ada. Akibatnya adalah meningkatnya kemiskinan karena kurangnya pendidikan dan semakin bodohnya masyarakat menjadi sesuatu yang sering terjadi. Akibat dari pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas cenderung membuat sikap mental anak menjadi kurang sehat. Efeknya dari sikap mental inilah yang akan membuat banyak anak remaja merasa bangga atas pergaulan bebas. Padahal pergaulan yang dilakukannya tidak sepatasnya. Yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Hal ini juga terjadi di desa masa loka, di mana fenomena hamil di luar nikah selalu ada di desa masa loka, sehingga ini sudah dianggap biasa karena banyak sekali terjadi kehamilan di luar pernikahan. Pergaulan bebas yang terjadi mengakibatkan hamil di luar nikah ini diakibatkan dari gaya berpacaran yang semakin tidak terkontrol, pergi ke tempat-tempat tersembunyi untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. Kasus hamil di luar nikah seperti yang dialami informan kami, di mana hamil di luar nikah ternyata bukan hanya kali ini terjadi, tetapi sebelum-sebelumnya sudah banyak terjadi sehingga masyarakat sudah tidak asing lagi dengan fenomena jika terjadi kasus hamil di luar nikah. Namun ini menjadi keresahan masyarakat karena mereka merasa takut jikalau hal tersebut terjadi kepada putri mereka, karena hal seperti ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk tidak terjadi. Penyebab pergaulan bebas, yang pertama rendahnya tingkat pendidikan keluarga, yang kedua keluarga broken home, yang ketiga kurangnya wawasan agama, yang keempat ekonomi keluarga, yang kelima penyalahgunaan internet, yang keenam faktor lingkungan, yang ketujuh kontrol diri, yang kedelapan adalah gaya hidup. Cara menghindari pergaulan bebas, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, baik dimulai dari dalam diri atau dengan bantuan lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman-teman yang baik. Yang pertama adalah menegakkan aturan hukum. Aturan hukum yang ditegakkan dengan tegas mampu memberikan efek jera kepada pelaku pergaulan bebas sehingga berfungsi sebagai benteng atau penyelamat untuk generasi muda yang lainnya. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi akan bahaya
Pergaulan bebas membuat masyarakat, terutama remaja, semakin mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, batas-batas norma yang berlaku, latar belakang norma-norma, agama, dan pandangan masyarakat. Sebagaimana langkah pencegahan, sosialisasi ini bisa dimulai dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan RT atau RW, atau bisa dilakukan dalam keluarga secara rutin seperti orang tua memberikan nasihat-nasihat. Yang ketiga, memperbaiki cara pandang. Dengan mengubah cara pandang kita, sebisa mungkin kita berpikir untuk optimis dalam menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Apabila terjadi kekerasan, apabila terjadi kekecewaan dan kegagalan dalam diri sendiri atau hal yang tidak diinginkan, untuk mencari semangat dari orang lain dan menanggapinya sebagai pembelajaran baru. Dan jangan melampiaskannya seperti ke alkohol. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Dengan memiliki pola hidup yang lebih baik dan tertata, kamu bisa terhindar dari pergaulan bebas karena kamu sibuk untuk melakukan manajemen waktu, mengisi kegiatan dengan hal-hal positif, dan belajar hal-hal baru. Yang kelima, mencoba membaca buku. Dengan membaca dapat memberikan wawasan yang luas, baik wawasan dalam pelajaran di sekolah atau wawasan akan kehidupan yang baik. Membaca buku juga dapat membantu kamu mengisi waktu luang sehingga tidak terpikir untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang keenam, memiliki pemikiran untuk masa depan. Dengan kamu memikirkan masa depan kamu bisa memiliki cita-cita dan harapan. Hal inilah yang akan menjadi acuan untuk kamu selalu bertindak dengan benar dan tidak menyimpang. Yang ketujuh, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Ketika kamu tidak bisa memiliki sesuatu yang menjadi trennya, maka jangan jadikan itu hal yang memalukan dan kamu harus memiliki itu. Kamu harus masih bisa bersyukur dengan apa yang kamu miliki dan tidak memaksakan jika tidak bisa kamu miliki. Maka kamu akan hidup lebih tenang. Kesimpulannya, Allah SWT melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya, ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinahan, pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan merangsang, menonton tayangan sinetron dan film mengumbar sensualitas. Sensualitas perempuan dan merebakkan pornografi dan porno aksi. Larangan melakukan zina dalam Al-Quran diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk menegaskan bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya, maka seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras dan harus dijauhi. Yang terakhir adalah penutup. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk
Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Sekian penjelasan dari saya tentang pergaulan bebas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.